kita juga bisa manfaatkan untuk menziarahi, mendatangi lokasi-lokasi bersejarah. Lokasi-lokasi yang pernah didatangi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa pentingnya kita mendatangi tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Rasul SAW? Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawla ba'du. Saat ini saya masih berada di depan atau bagian belakang Masjid An-Nabawi, Masjid Madinah Al-Munawwarah, di bagian utara. Berharap saya doakan semoga teman-teman sekalian yang belum diberikan rezeki oleh Allah untuk datang ke tempat ini, semoga diberikan kemudahan oleh Allah SWT, baik untuk melaksanakan ibadah haji ataupun untuk melaksanakan ibadah umroh. Dan ya, ketika kita bicara tentang pelaksanaan ibadah haji dan umroh, harapan kita tentu saja bukan hanya untuk melaksanakan ibadah semata, melaksanakan sholat, baca Quran, atau kemudian berzikir, datang ke raudhah berdoa, tapi juga kehadiran kita di Masjid An-Nabawi ataupun Masjid Al-Haram, Al-Masjid Al-Haram di Mekah atau di Madinah dan Makkah secara umum, kita juga bisa manfaatkan untuk menziarahi, mendatangi lokasi-lokasi bersejarah, lokasi-lokasi yang pernah didatangi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa pentingnya kita mendatangi tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Rasul SAW? Paling tidak ada dua alasan. Pertama, untuk memudahkan kita mempelajari peristiwa-peristiwa tersebut. Misalnya, ketika kita mendatangi misalnya Bukit Uhud atau kawasan Uhud secara umum, itu tentu saja akan memudahkan kita ketika membaca, ketika membahas perang Uhud. Jadi kita akan lebih tahu misalnya di mana Rasulullah meletakkan pasukannya, di mana Rasulullah meletakkan 50 orang pemanah untuk membentengi Uhud dari belakang. Lalu kemudian bagaimana atau dari arah mana Khalid bin Walid menelikung kaum muslimin dalam perang Uhud tersebut. Lalu kemudian di mana Rasulullah terluka. Nah, ini akan membuat kita lebih mudah memahami sejarah perang tersebut. Demikian juga misalnya dalam perang misalnya Badar. Ketika kita datang ke wilayah Badar, kita jadi tahu posisinya, bahkan jarak antara Badar dengan Mekah, Badar dengan Madinah. Nah, ini tujuan pertama kita mendatangi tempat-tempat bersejarah tersebut. Dan tujuan yang kedua yang tak kalah penting adalah agar kita semakin yakin bahwa peristiwa itu memang betul pernah terjadi. Ada tempatnya, ada lokasinya. Makanya para penguasa Islam dulu, misalnya Umar bin Abdul Aziz, termasuk di antara khalifah yang sangat concern dalam hal ini, suka membangun monumen, entah itu tugu, entah rumah atau tanda atau mungkin masjid. Di samping Masjid Nabawi kita temukan ada misalnya Masjid Al-Ghamamah, karena di situ Rasulullah pernah sholat istisqa, minta hujan, dan ada awan yang menggumpal di atas. Makanya di situ ada Masjid Al-Ghamamah. Kemudian di Taif itu ada Masjid Abdullah bin Abbas, karena kita jadi yakin bahwa beliau pernah ada dan tinggal di tempat tersebut. Nah, jadi tujuan kita tentu saja untuk meyakinkan diri kita bahwa Nabi, para sahabat, peristiwanya betul-betul pernah terjadi. Dan ini bukan hal yang baru. Bahkan sahabat muda Rasulullah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dikisahkan termasuk sahabat Nabi yang sangat sering selain meneladani ibadah-ibadah beliau, tapi juga meneladani ibadah Rasulullah, tapi juga Abdullah bin Umar ini juga beliau sering mendatangi tempat-tempat yang didatangi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, entah untuk melaksanakan ibadah di situ atau bahkan sekedar mencontoh Rasulullah bahwa Nabi pernah datang ke tempat tersebut. Dikisahkan misalnya suatu saat Abdullah bin Umar ini untuk yang kesekian kalinya masuk ke Ka'bah. Dia masuk ke dalam Ka'bah
Dan bayangan dia waktu itu Rasul masuk ke dalam Ka'bah itu ya menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah tersebut. Lalu Abdullah bin Umar ingat bahwa di antara orang yang masuk menemani Rasulullah dalam peristiwa Fathu Makkah, masuk ke dalam Ka'bah adalah Bilal bin Rabah. Ya, maka Rasulullah segera bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya, ketika beliau masuk ke dalam Ka'bah?" Ya, dulu pada peristiwa Fathu Makkah. Apa kata Bilal? Rasulullah SAW ya, sholat, ya, berdiri, lalu kemudian sholat 2 rakaat di antara tiang ini dan tiang ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar ya, radhiyallahu anhuma, teman-teman sekalian ya, beliau segera ya, berdiri di tempat Rasulullah berdiri di antara 2 tiang dan melaksanakan sholat 2 rakaat persis seperti dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka dalam kisah yang lain beliau sempat menangis karena tidak tahu. Selama ini beliau masuk ke dalam Ka'bah ya, hanya untuk masuk saja dan dia tidak tahu kalau Rasulullah pernah melaksanakan sholat 2 rakaat di dalam Ka'bah tersebut. Ya, ini kisah ya, bagaimana para sahabat Nabi dulu begitu luar biasa meneladani Rasulullah, di antara dengan cara mendatangi lokasi-lokasi yang pernah dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Semoga para sahabat semua diberikan rezeki oleh Allah SWT untuk bisa ziarah ya, datang ke Mekah ataupun ke Madinah, tentu untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, dan juga menapak tilas ya, sejarah Rasulullah dan para sahabat. Karena di 2 kota suci inilah Rasulullah dan para sahabat pernah tinggal lama. Jazakumullah khairan. Saya Happy Andi Bastoni, langsung dari Madinah Al-Munawwarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.